Di kalangan pecinta anime, istilah yandere pasti tidak asing lagi bagi mereka. Apa itu yandere? Yandere ialah sebuah julukan untuk perubahan sikap orang yang awalnya sangat mengasihi, pengertian, bahkan lemah lembut terhadap seseorang, kemudian berubah menjadi destruktif secara alamiah karena suatu alasan. Seperti yang terjadi kepada Yuka Takaoka, seorang cosplayer asal Jepang. Nama gadis ini mendadak viral di kalangan netizen Jepang tatkala kasus penikaman terhadap pacarnya naik ke berbagai media. Tindak kejahatan yang ia lakukan itu bukannya dibully, malah dikagumi oleh sebagian masyarakat Jepang. Mereka seolah terkagum-kagum dengan perilaku Yuka yang menggambarkan karakter yandere asli di dunia nyata. Dan beginilah kisah selengkapnya. Lahir pada tanggal 28 Januari 1998 di negara Cina, Yuka Takaoka merupakan seorang putri tunggal dari pasangan suami istri beda kewarganegaraan. Ayahnya asal Jepang, sedangkan ibunya asal Cina. Keluarga dia pindah tatkala usia Yuka ini menginjak 2 tahun. Oleh sebab itulah Yuka menyandang kewarganegaraan Jepang serta mengenyam pendidikan di sana. Bersama ayah dan ibunya, Yuka tinggal di pinggiran kota Tokyo. Memasuki jenjang pendidikan SMP, Yuka termasuk tipikal anak yang pendiam. Tidak banyak teman yang begitu mengenal dia. Tapi ada satu hal yang tidak dapat dilupakan teman sekelasnya mengenai Yuka, yaitu tentang sikap dia yang dikenal sangat berbahaya. Pernah ada satu kejadian yang membekas di ingatan teman-teman sekelasnya, di mana ketika pacar Yuka digoda oleh seorang gadis, Yuka tanpa segan-segan melempar kursi lipat ke arah gadis tersebut. Cerita berlanjut ke masa-masa SMA Yuka. Di masa menginjak remaja itu, Yuka sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam akibat pengaruh pacarnya. Sampai pernah suatu ketika orang tua Yuka menelpon polisi saking cemas memikirkan putri mereka yang tidak kunjung pulang ke rumah hingga pagi hari. Orang tua Yuka sangat khawatir si anak berhubungan dengan pria jahat. Meskipun kelakuan Yuka begitu, pada akhirnya dia mampu menamatkan pendidikan SMA-nya. Setelah lulus sekolah, Yuka mendaftar kuliah di Universitas Teikyo mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Akan tetapi berhenti pada tahun 2017 sebab dia lebih memilih ingin mencari pekerjaan saja dan menghasilkan uang daripada melanjutkan studinya. Yuka lalu mendaftar menjadi seorang resepsionis di cram school, semacam tempat les. Pekerjaan tersebut bertahan kurang dari 1 tahun. Memasuki bulan April 2018, Yuka kembali bekerja sebagai kepala pelayan di sebuah bar bernama Girls Bar berlokasi di kota Shinjuku. Saat bekerja di situ, Yuka memakai nama samaran Kaide Yuno yang dikenal sebagai kepala pelayan paling ramah oleh para pelanggannya. Karena kinerjanya yang bagus, Yuka pun diangkat menjadi seorang manajer. Di luar karir dia sebagai pekerja malam, Yuka ternyata penggemar berat anime. Dia kerap membagikan postingan foto selfie-nya ketika mengikuti perkumpulan cosplayer yang berdandan menyerupai tokoh-tokoh anime. Meski dikenal sebagai sosok pemalu, Yuka nampak percaya diri bercosplay menyerupai karakter favoritnya, yaitu yandere. Salah satu karakter anime yang kelihatan manis dan lembut, namun di sisi lain bisa berubah menjadi jahat juga posesif. Karakter ini hampir mirip dengan dirinya. Yuka yang terlihat polos, suka bertutur kata lembut dan pendiam ini, rupanya memiliki sisi lain seperti psikopat tatkala menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Ryutsuki alias Luna Phoenix berusia 20 tahun. Kisah mereka dimulai pada bulan Oktober tahun 2018. Mereka sama-sama berkecimpung di industri malam tapi beda tempat. Luna, kekasih Yuka ini merupakan seorang hostess di Fusion Bayot Nightclub, masih satu lingkup dengan bar tempat Yuka bekerja. Bedanya di tempat Yuka mempekerjakan banyak wanita-wanita cantik sebagai hostess,
Sedangkan tempat kerja Luna lebih banyak mempekerjakan pria sebagai hostess yang bertugas menemani minum para pelanggannya. Pertemuan pertama mereka berlangsung di tempat kerja Yuka, yang mana Luna merupakan pelanggan lama girls bar, tapi tidak sering berkunjung ke situ. Awalnya Yuka sebagai pelayan dan Luna sebagai pelanggan, tetapi mendadak situasi berbalik tatkala Luna mulai mendekati Yuka secara intens melalui pesan pribadi pada bulan Maret 2019. Semenjak mereka rutin saling berkirim pesan, Yuka mulai gantian mengunjungi klub tempat Luna bekerja. Tak disangka kunjungan tersebut membuat Yuka ketagihan. Dari yang semula seminggu sekali hingga seminggu 3 kali demi bisa bertemu dengan Luna. Yuka benar-benar ketagihan pergi ke klub Luna. Sekali pergi dia bisa menghabiskan 50.000 hingga 600.000 yen atau setara 5 juta sampai 60 juta rupiah. Yuka sadar dia harus menghasilkan lebih banyak uang supaya bisa terus mengunjungi klub Luna untuk menghabiskan waktu bersama. Namun kenyataannya pekerjaan dia sebagai manajer di bar tidak mencukupi gaya hidup Yuka yang suka berfoya-foya membeli minuman mahal di klub Luna. Guna memenuhi hasrat keinginan Yuka untuk terus berkunjung di klub Luna, Yuka pun memutuskan membuka usaha sampingan sebagai ani-ani alias memacari sugar daddy. Kalau di Jepang istilahnya adalah papakatsu. Tak hanya berkencan dengan sugar daddy, Yuka ternyata juga membuka jasa plus-plus di sebuah situs website penyedia open BO. Semua itu ia lakukan demi Luna. Yuka ingin membantu Luna agar mencapai target penjualan yang bisa menaikkan nama Luna sebagai hostess nomor 1 terbaik di klub tersebut. Singkat cerita, pada bulan April tahun 2019, Luna membeli sebotol champagne termahal di klub Luna. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, sampai kemudian mereka melakukan hubungan badan. Di momen tersebut, Yuka menyatakan perasaannya, dan Luna menjawab seperti ini. Aku juga mencintaimu. Di masa depan, ayo kita menikah. Tahun depan, aku akan berhenti bekerja, dan mari kita tinggal bersama. Ucapan Luna tadi tentu saja hanya sekedar omong kosong belaka yang biasa dilontarkan seorang hostess kepada tamunya. Akan tetapi, Yuka menanggapinya serius. Dia bahkan berangan-angan suatu hari nanti akan menikah dengan Luna beneran. Inilah mengapa Yuka bekerja lebih keras lagi, mengumpulkan uang dari hasil open BO serta berkencan dengan om-om. Yuka sampai pernah diajak salah satu sugar daddy-nya jalan-jalan ke luar negeri dengan imbalan uang sebesar 2 juta yen atau setara 200 juta rupiah. Mendapatkan jumlah uang yang tidak bisa didapatkan dari bar tempat dia bekerja, Yuka mulai merasa bersalah, apalagi uang itu ia gunakan untuk mengencani Luna. Dia lantas memutuskan menceritakan pekerjaan tersebut kepada Luna. Luna yang mendengar pengakuan Yuka hanya menanggapinya seperti ini. Terima kasih ya, maafkan aku selalu menggunakan uangmu. Selain royal di klub Luna, Yuka juga tak jarang menghabiskan uang setiap kali berkencan di luar. Dia yang selalu mengeluarkan uang untuk keperluan kencan mereka seperti membayar restoran, hotel, minuman, serta memberikan hadiah-hadiah mahal ke Luna. Diketahui, Yuka bahkan rela menyewa apartemen di dekat tempat klub Luna bekerja yang berlokasi di lantai 5 Player Deshu Shinjuku untuk ditinggali bersama Luna. Biaya sewa apartemen tersebut tentunya ditanggung oleh Yuka. Yuka mulai menempati apartemen baru itu pada tanggal 20 Mei tahun 2019. Sehari usai kepindahannya di tanggal 21 Mei tahun 2019, Yuka mendapat telepon dari temannya yang mengatakan kalau dia bertemu Luna di lobi hotel bersama seorang gadis. Untuk memastikan, Yuka menanyakan langsung ke Luna melalui via telepon. Luna mengkonfirmasi bahwa benar dia datang ke hotel bersama seorang gadis, tapi hanya sekedar bertemu sebentar dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Sedih mendengar pernyataan barusan, Yuka mencoba memperingatkan Luna agar besok-besok kalau dia ada urusan di luar pekerjaan lagi harus wajib memberitahu Yuka dengan siapa dan kemana saja dia berpergian. 2 hari berikutnya, di tanggal 23 Mei tahun 2019, Yuka yang baru saja pulang kerja tidak langsung beristirahat, melainkan menunggu kedatangan Luna. Biasanya jam pulang kerja mereka berdua sama, namun hari itu Luna belum kunjung pulang.
Yuka mencoba menelpon ponsel Luna, tetapi tidak ada jawaban. Dibuat semakin khawatir, Yuka kemudian mengirim pesan lain. Tak berapa lama, pesan Yuka dibalas, yang mana Luna memberitahu bahwa dia akan pulang telat karena masih ada satu klien yang mesti dilayani. Mendapati respon balasan seperti itu, entah mengapa hati Yuka semakin terluka dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Sembari menunggu kepulangan Luna, Yuka menuliskan sebuah catatan di handphonenya yang berisi seperti ini. Aku minta maaf untuk semua orang yang berhubungan denganku, terutama ayah dan ibuku. Maafkan aku tidak patuh kepada kalian. Maafkan aku yang terlanjur menjadi orang bodoh. Sedari dulu aku menderita mitomania yang membuatku berbohong terus-menerus. Aku tidak tahu mana yang boleh aku lakukan dan mana yang tidak boleh aku lakukan. Aku juga tidak tahu mana yang kebohongan dan mana yang sungguhan. Aku memiliki seorang kekasih, namun aku tidak ingin dia melirik gadis lain selain aku. Sepertinya aku harus bertindak menggunakan caraku sendiri. Dari catatan tersebut, terlihat Yuka sudah ada niatan akan melakukan tindak kejahatan serta meminta maaf karena kemungkinan akan menyebabkan masalah untuk orang-orang di sekitarnya. Dan benar saja, masih di tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 3 sore, Luna yang sudah tiba di apartemen Yuka langsung bergegas ke kamar mandi membersihkan diri. Sedangkan Yuka yang sedari tadi menaruh rasa curiga tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Seperti biasa, dia mengambil ponsel Luna lalu memeriksa satu persatu mulai dari pesan, panggilan telepon, hingga galeri foto terkini. Dari sekian yang dilihat Yuka, ada beberapa foto yang membuat hatinya tidak tenang, di mana foto-foto tersebut memperlihatkan wajah sumringah Luna sedang berpose dengan seorang wanita yang tidak ia kenal. Yuka penasaran, tapi enggan menanyakan langsung ke kekasihnya. Alhasil, Yuka yang sangat posesif menarik kesimpulan sendiri. Dia mengira Luna ada rasa dengan wanita yang tersimpan di galeri ponselnya. Meski di depan Luna, Yuka bersikap biasa-biasa saja, tidak memperlihatkan raut wajah kesal maupun cemburu. Rupanya Yuka merencanakan hal di luar nalar. Dia berpura-pura tidur di atas kasur supaya Luna juga menyusul ikut tidur. Meski matanya tertutup, Yuka ternyata masih terjaga, menunggu Luna benar-benar tertidur pulas. Begitu menyadari Luna sudah lelap, Yuka berjalan menuju dapur mengambil sebilah pisau, lalu menyerang Luna. Luna yang terbangun sontak kaget melihat raut wajah Yuka yang menyeramkan. Setelah menyadari apa yang terjadi, Luna hendak menghubungi ambulan, tetapi handphonenya langsung direbut oleh Yuka. Luna pun kemudian berusaha kabur menjauhi Yuka. Sambil menahan rasa sakit, Luna yang tertatih berusaha keluar apartemen sempat mendengar suara teriakan Yuka yang bilang jangan pergi sembari menarik tangan Luna. Beruntungnya pada saat itu lensa kontak Yuka copot. Alhasil Luna sukses keluar dari apartemen Yuka. Sementara pandangan Yuka yang semakin kabur memilih berjalan mundur, mengambil kacamata, HP, serta sebungkus rokok, baru kemudian keluar apartemen mencari keberadaan Luna. Ternyata Luna pingsan tergeletak di lantai bawah apartemen. Melihat itu, Yuka segera memanggil petugas ambulan agar Luna bisa diselamatkan. Sambil menunggu petugas datang, Luna menelpon temannya sembari mengisap sebatang rokok yang duduk tepat di samping tubuh Luna. Begitu petugas ambulan tiba, polisi pun didatangkan. Yuka mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut. Kasus ini kemudian menjadi sangat viral sebab salah satu penghuni apartemen di sana sempat mengambil foto di mana Yuka sedang merokok sambil memegang ponsel yang posisinya duduk tepat di sebelah tubuh Luna. Setelah kejadian, Luna langsung dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, sedangkan Yuka dibawa ke kantor polisi. Dalam pengakuannya, Yuka mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan itu karena dia sangat mencintai Luna dan tak ingin melihat Luna bersama wanita lain. Sementara Luna dalam kondisi koma selama 5 hari. Bahkan dokter mengatakan kemungkinan Luna bisa bertahan hidup sangat kecil. Tapi mengejutkan, minggu demi minggu berlalu, Luna berhasil melewati masa kritis. Dia dinyatakan sembuh total hingga kemudian diperbolehkan pulang. Pada bulan Juli 2019, Luna pun sudah kembali bekerja.
Persidangan Yuka dilaksanakan 6 bulan setelah kejadian, yakni pada tanggal 3 Desember 2019 di Pengadilan Distrik Tokyo. Yuka mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman selama 3,5 tahun atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Luna Phoenix. Luna yang selamat dari insiden itu menerima permintaan maaf serta uang ganti rugi sebesar 5 juta yen atau sekitar 500 juta rupiah. Luna mengatakan kalau dia tidak memiliki dendam terhadap mantan pacarnya. Bahkan, Luna berterima kasih karena dulu Yuka selalu membantunya hingga menjadi hostess peringkat pertama di klub tempat dia bekerja. Bukan hanya Luna yang bersimpati kepada Yuka. Beberapa netizen Jepang yang juga merasa iba menggalang dana melalui GoFundMe dan berhasil mengumpulkan uang sebesar 4.000 US dollar untuk membebaskan Yuka dari penjara. Akan tetapi, setelah protes publik, akun tersebut ditutup. Meski demikian, Yuka diizinkan keluar dengan jaminan selama persidangan dan tinggal di rumah orang tuanya, serta belajar menjadi pekerja perawatan jangka panjang untuk lansia di sebuah panti lokal. Yuka juga sempat menyampaikan permintaan kepada pengadilan bahwa dia ingin mendapatkan pelatihan praktis agar di kemudian hari bisa menjadi bekal Yuka dalam mencari pekerjaan di Dinas Kesehatan Masyarakat. Dia juga berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, sekaligus meminta maaf kepada korban juga keluarga korban yakni Luna Phoenix. Well, sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.